ada nggak seorang itu yang bikin nama lu itu kedengeran keluar, seorang atau tokoh lah, misalnya temen misalnya, ada nggak yang ikut yang ikut andil lah ngebesarin ya? Sebenarnya sih ada, Ada. cuma nyusahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dua lapak yang Gue Jain. Gua Asep Lapak. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang salah satu sahabat kita juga, Sep, Ya, ya. betul. Nah, Yang anak yang lapak mungkin- juga. yang mungkin udah lama malang melintang di dunia perlapak. Hai. Oke. Kan? Dia juga punya studio. Nah, begitu punya distro juga. Sekarang ya mungkin masa pandemik ini agak berkurang pendapatannya. Betul, Sep? Ya, begitulah. Nah, sekarang gini, kita udah lama nih nggak ketemu ya, Sep, ya. Ya, Hitung-hitung kita silaturahmi juga di sini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, ya, ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya. Yang ngulik sedikit Ya, kehidupannya. ngulik sedikit, lah. ada yang perlu dipertanyakan juga sedikit-sedikit. Banyak kan yang belum tahu. Nah, Ya, tahu kan merchandise 14 Maret yang punya siapa? Nah, itu dia itu orang. dia orangnya. Udah kita panggil aja ya. Otnay. Oke, sekarang kita udah bersama dengan orang ini. Kemarin kita langsung kita tanya. Langsung aja nih. Ya. Karena udah lama nggak ketemu di acara ya. Ya. Biasa kita ngelapak selalu bareng ketemu ya. Sekarang ketemu nih. Itu silaturahmi. Gimana nih kabarnya sekarang nih? Sibukan apa nih sekarang nih? Ya alhamdulillah sehat. Ya, syukur dah itu yang kita Ya. minta ya kan. Kalau buat kesibukan saat ini ya paling di rumah aja. Oh, Sama Ngurus keluarga. Iya, paling fokus ke studio lagi. Gitu ya. Mm-mm. Sekarang gimana sih? Belum mau nanya apa nih? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan awal, kita kenalin dulu nih ya. Owner dari 14 Studio. Dan sebelumnya kita ngucapin terima kasih Ya. juga udah dikasih tempat untuk berbincang-bincang di studio 14. Ini udah langsung aja, Sep. Oh, Ya. nanya apa nih kalian nih? Coba dikenalin siapa ini? Oke. Mungkin ada yang nggak kenal. Nama gua Otnay. Oh no. Otnay 14 merchandise. Ya lebih real nama Otnay 14. Hai. Oke. Begitu. Kenapa labelnya atau studionya itu diberi nama 14? Studio Nah, 14, 14 Studio 14. Apakah itu nomor sepatu, apa nomor rumah, kita nggak tahu. What the fuck? Kita Ya. tanya langsung ke orangnya. Gimana sejarahnya kok bisa Iya. dikasih nama 14? Orang kan yang namanya itu keren-keren ya. Ya, serem biasa ya. Bahasa Inggris. Sombong amat. Ini kok cuma 14. Nah, itu perlu pertanyakan juga tuh. Perlu itu. Oke. Gimana tuh sejarahnya tuh? Ceritanya. Jadi nama 14 itu sebenarnya tanggal. Oh, tanggal. Tanggal bukan 14. nama gang, bukan nama gang. Bukan. Tanggal 14 bulan Maret tahun 2000. Itu awalnya itu. Awal Awal pakai beli. nama itu Pakai ya. nama Studio 14. Jadi awal nama itu dipakai buat studio. Tadinya mau pakai nama Studio 14 Maret. Oh. Karena takut kepanjangan. Jadi Maretnya nggak usah dipakai. Jadi Studio 14. Oh, Begitu. Oh, jadi gitu. itu awal muasanya. Jadi Itu Asal-muasalnya. memakai nama itu apa udah distro udah berjalan apa studio dong nih? Belum. Itu baru ada studio. Oh, studio. Oh, gitu. Oh, jadi kita udah tahu nih kenapa diberi nama 14 ya kan. Untuk yang kedua kita pertanyain apa nih ya tentang apa nih? Sekarang nih kesibukannya apa gimana? kan kita udah tahu nih, Studio 14 itu dari tanggal 14 Maret Maret tahun 2000. tahun 2000. Itu official resminya gue udah pakai nama 14 dah. Kapan itu?
Resminya. ya pas tanggal 14 itu. Jadi dulu tuh studio ini kan ada di lantai 3. Heeh. Nah kebetulan alat tuh udah beberapa yang komplit lah, Udah cuman komplit. peredam doang belum ada. Jadi Nah. belum. Belum Launching terlalu- lah, belum belum launching. launching lah. Dari mulut ke mulut temen-temen, terus waktu buka rental. Heeh. Ya udah main ke atas. Oh, dari awal dari mulut ke mulut tuh nggak bikin Mulut ke flyer mulut, gitu enggak. nggak? Iseng-iseng aja lah Oh, dari teman ke teman aja. Ya pas buka resmi itu ya 14 Maret itu pakai nama 14 Itu udah dari sono langsung ke sini pakai 14 terus. 14 pakai 14 nama 14 Trademark itu. lah Iya. istilahnya kan. Sampai pakai nama distro itu 14 merchandise itu ya pakai dari situ juga. Iya, katanya sih dengar-dengar pas buka studio itu memang studio untuk diususkan yang latihan musik-musik slow apa nggak boleh musik biasanya kan ada tuh studio saya Iya. no underground Pasti ya kan, itu. ya kan? Kan studio baru, apalagi studio baru Nah, gitu. kan. Itu gimana tuh? Apa bebas apa gimana tuh yang latihan di sini? Ya pada saat itu emang hampir semua studio di sini ada tulisan no underground. Nah, itu dia. Kenapa padahal ya? Padahal Iya, padahal biasa aja gitu. Pemasukan terbesar dari underground. Ya mungkin mereka pikir musiknya keras, Iya. mainnya keras kan. Ngerusak Ya, bisa alat. merusak gitu. alat lah Alat. itulah. Nah pada saat itu gue buka itu emang gue udah suka musik underground itu Oh. sebelumnya. Jadi begitu buka ya nggak kaget sih, main musiknya Kencang. cong lah. Boot lah gitu lah. Ya gimana lagi ya, kalau kita Iya. suka musik itu juga kan. Betul. Lagian dulu juga pernah ngeband kan, ngerental, berasa lah kita Iya. dilarang main kan, Bener-bener. mau Kerasa. musik keras. Ya Oh, kita iya. buka ya buat menampung itu semua. Jadi ngerasa terpinggirkan musik-musik Iya. keras itu ya. Jadi lu buka Lu makanya. buka ya udah. Bebasin Nggak ada aja yang dah. namanya Pas bebas aja udah. semenjak buka itu antusiasnya gimana tuh? Ya pelan-pelan bertahap lah, ada perkembangan lah. Alhamdulillah. Sampai sekarang gua masih buka ya. Sampai gua bikin event pertama kali itu Oh, sempat bikin event juga? sempat bikin. Oh, Itu tahun 2006. 2006. Pertama Di kali mana lah. tuh? Di mana tuh? Pas di depan studio. Oh, Launching studio Enggak, apa? itu event aja, acara Oh, aja. acara. gitu. Acara Ya, sekalian pagelaran mungkin aja lah. sekalian mengenalkan Ya, gitu. Acara pagelaran aja. Apa garan jam? Iya, iya, ngerti. Itu musik keras juga? Total musik keras. Wih, keren itu. Itu kan. Lu masih inget gak siapa aja yang main tuh? Iya. Masih inget. Ya kayak teman-teman sendiri sekarang Iya ya. sih, bener. Kayak Batara Kala, Wira Lodra, terus banyak lah, pokoknya. banyak band-band Itu punk. band dari ini Bulgaria itu Pro Satanica. Main namanya. Itu featuring itu bintang tamu. Juga keren aja. Itu bayarnya pakai dolar. Bukan tukang kirim kan? Semenjak apa studio buka studio nih kan udah punya merch juga kan, merchandise gitu kan kayak distro gitu. Itu jedahnya dari awal studio dibuka itu jedahnya berapa lama ada kepikiran untuk wah gua merchandise nih. Iya, punya merchandise itu. Iya, sekalian. selang 2 tahun gua buka studio. Itu kebetulan di atas ada tempat kosong. Jadi gua sekalian jual juga kaos-kaos musik lah pada saat Oh, itu lah, merchandise-nya. band-band luar lah. Emang gak Jadi nyambung sekalian. ya. Agak nyambung, agak nyambung. Nyambung gitu. Ya asal muasal yang 14 merchandise ya dari situ, pelan-pelan buka dikit-dikit kaos-kaos metal, Hmm. ya berkembang. Gitu. Itu awal lu ngelapak lah istilahnya di mana itu? Ngelapak pada saat itu acara kalau nggak salah di Gor Grogol itu. Apa ya? Jakarta Berkoar kalau nggak salah. Jakarta Berkoar di Jakarta Grogol, di Pernah ada Grogol. nggak? Pernah denger sih pernah. Bintang tamu Sekitar- Tengkorak itu Tengkorak. Jakarta Tengkorak, Berkoar. Purgatory. Nah, itu gua ngelapak di situ. Itu awal-awal ngelapak. Iya, Kalau jualan mah di rumah kan, maksudnya di pinggir Masih, jalan. masih. Jualan. masih. Oh. Itu perbedaannya antara dari segi penjualan enakan sekarang apa enakan dulu? Ya kalau masih ngelapak ya ada aja lah pemasukan lah. Ya. Karena dulu kan kita jualnya ini kayak stiker, Oh, terus emblem. emblem, terus Ah. pin-pin tuh. Ah. Udah itu aja jualnya. Oh, Belum jadi yang jual berhubungan kos-kos dengan belum. dengan Dengan komunitas komunitas underground aja, ya. betul.
Kalau buat kaos-kaos dulu paling ya bawa beberapa aja lah. Hi. Okay. Selama 14 merchandise berdiri ada gitu, ada nggak seorang gitu yang bikin nama lu itu kedengeran keluar, seorang atau tokoh lah misalnya, temen misalnya, ada nggak Yang ikut. yang ikut andil lah ngebesarin Andil lah. ya? Sebenarnya sih ada, Ada. cuma nyusahin. Maksudnya nyusahin gimana? Enggak. Maksudnya nyusahin gimana ini? Canda itu. Oh, bercanda. Berarti Mudah-mudahan orangnya nggak nonton. Ya. Jadi ada Ada. satu orang lah. Ya selain satu orang itu adalah beberapa teman lah. Ada, Cuman ada. yang paling menonjol ini ya dia ini. ada pokoknya Dia ada. support lah. Ya. Support nongkrong di. Emang dia nongkrong tuh. Apa dari dia awal nggak gua- punya tongkrongan? Bisa jadi. Jadi dari gua kaki 5 emang dia udah ada. Oh, udah. Awal gua bikin asal muasal ya. Nah, itu. Dia udah ada. Udah Sampai ada. gua berdiri di Istro. Dia support gua terus. Oh, Sampai ya bantu mengenalkan lah. oh, bantu berarti. Emang. Berarti ada ya berarti. Ada. Inisialnya aja dah sebutin. Inisialnya B. B. Ya sampai saat ini pun dia masih Oh, iya. Masih. tetap lah ada. Ya. Support. Itulah gunanya teman itu. Oh ya. Jadi mendengar-dengar dulu katanya sempat punya toko 2 nih katanya nih. Dua malah 3. Malah 3. Tiga. Tuh. Hmm. Itu di mana aja tuh? Rokok siapa sih? Jadi satu itu di Jembatan Besi Raya. Ah, Satu lagi di masih Jembatan Besi cuman agak jauh lah. 10 meter lah. Liberty ya, Liberty. 10 meter. Yang satu lagi tuh di Tanah Abang. Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang ya. Ya kita salah satunya di Iya. di ini ya. Kita Jadi kita customer. customer salah satu customer ya jual di lapak juga, ikut membantu kita juga gitu. Berarti Istilahnya. proses dari awal 14 merchant sampai lu punya 3 toko itu berapa tahun tuh? Proses Ada kepikiran gitu, gue mau buka toko nih gitu. Ya sebenarnya sih nggak ada sih. Dari Mengalir satu, gitu mengalir aja. gitu aja. Hmm. Dari satu toko kita buka, ya alhamdulillah pada situ emang lagi rame lah. Kita jual apa aja tuh pembeli ada aja. Ada aja. Hi. Okay. Nggak ada kepikiran, emang ada duit, ya udah buka Belanja, lagi. buka lagi. Gitu aja. Sampai Duit lagi buka lagi. sampai namanya besar lah gitu Besar. kan. Iya. Pada jadi Ya, terdengar sampai sekarang lah. sampai sekarang lah ya mungkin semua udah tahu lah gitu kan. 14 Maret gitu kan, dia juga ya produksi juga ya Iya, kan, produksi ya Ya, termasuk produksi. customernya kita juga, kita ngambil di 14 Maret, kita jual juga, bagi-bagi rezeki Iya, sedikit-sedikit. betul. Terus sekarang gimana, masih produksi apa gimana? Ya alhamdulillah istirahat dulu lah sekarang lah. Oh iya sih. Tarik napas panjang dulu Tarik ya. napas dulu. Termasuk kita Sep ya. Iya. Ngapain? Istirahat dulu. Nih, selama 14 merchandise kan kita tahu nih lu pernah liris kan ya, pernah endorse lah Nah, liris ya. band gitu. Paling Endorsean pertama yang Iya. lu rilis itu bandnya Band siapa? apa tuh? itu band legend itu. Siapa tuh? Tua berarti. Band-band tua. Oh, tua. Itu yang pertama gua rilis kaos band metal itu Ya. Pro Satanica. Wow, itu Desi B itu ya. Iya, Si- ada asal muasalnya kenapa gua bisa rilis. Ah. Itu ceritanya panjang. Nah, itu perlu kita kulik tuh, ya kan? Kita perlu tahu juga ya kan? Ada. Kenapa ngambil keputusan gua rilis band Pro Satanica gitu. Bukannya susah itu waktu itu ngerilis band itu? Susah emang kata Susah. orang sih susah. Susah kan? Memang susah, nggak sembarang orang Tidak boleh. Sombong amat. yang label lah gitu Iya. yang bisa rilis dia gitu Iya. kan. Pagi 14 per siapa ini gitu. Itu gimana tuh awalnya? Ya pada saat itu kalau buat mungkin beberapa orang kurang tahu ya. Hmm. Ya kayak gua sendiri pun kurang tahu kalau band itu emang harus ada izinnya pada saat Oh, itu. waktu itu belum tahu. Jadi Izin lu Kecuali- ini apa izin RT RW apa gimana enggak? Enggak. Yang gua tahu kan paling band-band gede aja. Kan. ah, Nah, band-band kayak gini gua kurang tahu ya. lu bikin aja gitu. Gua bikin aja. Nggak izin dulu. Nggak usah izin. Oh, nggak usah izin. Berarti itu bisa dibilang pembajakan berarti ya. Sebenarnya sih bukan pembajakan, kita
berkreativitas Oh. tanpa izin. Oh. Aduh, kata-kata baru lagi tuh. Berkreativitas tanpa izin. Nah, ini. Itu kata-kata banyak lembut banget itu kayaknya tuh. Berarti band pertama itu yang Pro dirilis Satanika. Satanika. Jadi gua karena senang sama bandnya, sama logonya, fontnya tuh kan. Gambar BH itu. Ah iya. Nah, gua bikin itu cuman logo doang. Iya. Gua pun tahu gua kenal orangnya. Oh, kenal. Gua bikin sampai dia lewat ngeliat cek, Hmm. mampir. Oh, Alhamdulillah mampir. Mampir karena ngeliat produk itu. Ya Iya. udah. Ya Udah. dijelasin gini ya udah alhamdulillah jelas. Ngerti dia. Ngerti. Oke. Akhirnya gua ngerilis plus bayar royalti. Royalti. Itu band-band pertama lu Itu tuh. Iya, Salah satu support ya kan. Support lokal. Emang harus seperti itu. Biar si band ada kontribusi ke buat band jalan dan ini juga ya saling menguntungkan aja gitu kan. Biar tetap berlanjut dan berkarya. Nah, kan udah mulai rilis band-band gitu ya. Iya. Itu kalau boleh tahu tuh rilisnya jadi jenis apa tuh? Kayak apa? T-shirt atau celana band atau apa aja tuh? Kalau buat pertama dulu yang ngerilis ya kaos ya, Kaos. T-shirt sih ya. t-shirt. Paling dominan itu paling ya. dominan. Nah, Berapa ribu setelah piece itu? itu ya nggak banyak sih. Pro Satanika itu. Ya 3 losinan lah. Oh, terus. Karena pada saat itu emang mentok ke dana juga. Oh. Tapi sold out tuh tapi kan. Sold out, alhamdulillah, sold Alhamdulillah out. sold out. Bukti pembeli support. Ya, malah yang paling bangga gue tuh kaos rilisan gua sempat dipakai sama siapa ya? Aduh, drummernya Katarak. Begitu gue liat cover CD Katarak, fotonya pakai kaos pro rilisan gua. Oh, itu dia. Itu suatu kebanggaan juga Kebanggaan lah. tersendiri. Iya. benar. betul. Nah, sekarang kan lagi boomingnya masa pandemik ya sekarang ya kan di mana-mana ya seperti kita tahu lah Iya. teman-teman juga banyak yang mungkin Down dulu. bukan down maksudnya agak ngerem dulu lah Ngerem dulu, nunggu ya. keadaan seperti semula lalu baru mungkin Baru mereka gas juga lagi. gas lagi masa-masa pandemik ini kan kita lagi ngerem dulu nih cooling down dulu kan terus apa aja tuh yang dilakukan tuh? Ya, gue mau jelasin juga ya. Dari awal pandemi ini emang luar biasa ya. Nah, betul. Kena semua efeknya ya. Semua efeknya. Bukan distro aja, bahkan semua di bidang perdagangan, ekonomi itu kena semua. Ya Termasuk paling kita saja. iya kena semua. Nah, itu kesibukannya lo isinya gimana? Ya paling kesibukan karena gua punya rental studio Heeh. yang emang nggak ngontrak lah, jadi tempat Ya. tinggal sendiri kan hemat Syukur, biaya. alhamdulillah. Jadi gua balik lagi ke studio, ngurus studio lagi. Back to root jadinya ya. Balik lagi ke awal. Tapi dalam pandemi ini kan yang latihan juga kayaknya agak ini tapi Agak sekarang udah mulai ini lagi ya Naik setiap lagi hari lah, ada lah alhamdulillah, gitu. tiap harinya ada. Itu pun tergantung kita juga cara ngurusnya gimana. Biar customer betah main di sini tuh gimana, Ya, itu yang penting pakai ini kenyamanan. juga. Iya, Betul. kenyamanan. Jadi begitu. Terus yang katanya istri-istri ikut bantu juga, bener itu? Apa ikut rental PS itu? Oh bener? iya itu. Ya salah satu buat bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Paling di rumah ya bini ya buka rental PS sama warung aja udah. Oh. Yang penting di saat pandemi ini ada kesibukan aja lah. Betul. Berarti saat ini kita semua dalam mode bertahan ya. Yang penting ada pemasukan. udah bertahan aja udah bagus. Hi. Iya. Ya. Selama 2 tahun pandemi ini kan kita nggak ngelakuin apa-apa nih ya, nah ya. Iya betul. Dan merch juga agak-agak keren ya. Pasti kan lu punya rencana kan sebelumnya untuk ngerilis band-band apa aja. Ya gue Bisa- cerita dulu ya. Heeh. Ya semenjak pandemi ini emang gua agak stop jualan merchandise karena emang distro udah gua oper ke orang. Oh berarti yang di Liberty itu udah nggak ada nih. Ya beberapa udah habis semua. Jadi gua buka tuh di 11 studio. Oh. Dan yang sahabat saat ini yang ngebantu gua itu ngejual masukin barang-barang Supply barang underground itu kos metal itu dari Madat dari merchandise. mana tuh sudah. Oh iya. Yang di Parung itu ya. Ah iya, jadi alhamdulillah masih Ya, bisa keren tuh dia bertahan. masih
dalam keadaan gini dia tetap masih produksi. Oh, Nah, itu masih bisa mungkin bertahan. tanahnya banyak kali ya. Warisannya Wah, banyak. di sana banyak. Lah di Nggak sana. kayak kita ya. Nggak ada. Aduh. Yang ada lah pakai digusur. Itu band apa aja yang ada rencana yang lu mau rilis gitu, misalnya yang Ya pasti kan sebelum- ada rencananya. Ya, Kalau sebelum- keadaan lebih udah baik lagi, mungkin bisa berjalan, Iya. rilis band lagi. Nah, band apa aja tuh rencana tuh? Apa Rencana band-band? sih ada luar rencana, negeri? ya. Ada rencana paling band-band dalam negeri aja. Oh, dalam negeri. Paling band-band teman sendiri aja dulu dah. lokal masih Band-band sekitaran lokal, Batan iya. Jadi Besi. kita support band-band teman dulu aja dah buat ngerilis. Biar ada girohnya lagi Iya, buat latihan, ya, kayak- buat produksi lagi, ya kan? Kayak ntar gua rilis nih Repro Satanika, Ya. Keji, Itu. Oh, terus Staff mungkin. Batara Kala, Staff, sama Penyembahan. Paling teman-teman aja dulu dah. Oh, gitu ya. Iya, jadi teman-teman juga biar tahu Padang Mercedes itu masih ada. Masih ada. Cuman masuk gorong-gorong dulu. Ya Istirahat masih dulu. cooling down dulu lah. Ya, masih Tapi istirahat dulu. ibarat itu, tapi ada bagusnya juga Sep. Jadi biasa kita sibuk sana kesannya, karena pandemi kan kita bisa kumpul dengan Iya. keluarga, ya kan intinya bisa Pokoknya- lebih dekat dengan keluarga, anak, istri, gitu. Kita ambil hikmahnya aja, gitu kan. Ada plus minusnya lah Ya. pandemi ini. Oke nih kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Mungkin kita pengen denger ya harapan dan kedepannya gitu. Harapan seorang Outnight. seorang Outnight membuat kontribusinya di Dunia jalur underground ini underground. kan. Apa mau bikin acara lagi atau mau Ya. gimana, kita langsung aja gimana nih rencana kedepannya? Apa mau kolaborasi sama Bento? Buat Harapan gua sih semoga pandemi ini cepat berlalu lah. Bisa Allah mudah-mudahan. Jadi Amin. semoga semua perekonomian normal lagi. Amin. Kita bisa bikin event lagi, bisa Amin. silaturahmi lagi, bisa nonton Ya, lagi. seperti kita lihat kan, ya kan pamflet udah mulai berseliweran Ya, ya, iya. daerah-daerah. Tinggal nunggu Dornya aja. dornya Jakarta nih kapan. Iya, Jadi tinggal- mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Iya. kita bisa turun lagi sama teman-teman yang lain, bisa ngelapak lagi, ada acara lagi. Jadi kita bisa senang-senang lagi. Terima kasih buat Terima Outnight kasih. 14. Gua Asep Lapak. Gue Jain Gigi, Jangan lupa subscribe, dan like, share, and comment. komen. Terima kasih. Bye.